Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Indonesia sempurna lolos ke perempat final Piala Asia U17 dengan gagah tanpa kekalahan satupun. Tantangan berat segera menanti. Nova Arianto bangga dan bersyukur. Fokus pemain jadi kunci sapu bersih grup C, kontraknya diperpanjang Erick Thohir. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Timnas U17 Indonesia kembali menunjukkan taringnya di panggung Asia. Dalam laga penentuan grup C Piala Asia U17 2025, Garuda Muda sukses membungkam Afghanistan dengan skor 2-0 dan memastikan diri keluar sebagai pemuncak klasemen dengan catatan sempurna, 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Laga yang digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal pada Jumat dini hari WIB itu berlangsung cukup menegangkan. Hingga waktu normal berakhir, papan skor masih menunjukkan angka 0-0. Namun, mental baja para pemain muda Indonesia tidak runtuh. Justru di momen-momen genting, mereka bangkit dan menunjukkan kelasnya. Drama terjadi di masa injury time. Saat pertandingan tampaknya akan berakhir tanpa gol, Alfredo hingga memecah kebuntuan di menit ke-94. Tak berhenti di situ, hanya 2 menit berselang, giliran Zahabi Goli yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor 2-0 untuk Indonesia pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Tambahan 3 poin ini membuat Indonesia mengoleksi total 9 poin dari 3 pertandingan. Sebelumnya, anak asuh Nova Arianto sudah lebih dulu mencuri perhatian setelah secara mengejutkan menaklukkan Korea Selatan 1-0 dan kemudian melibas Yaman dengan skor telak 4-1. 3 kemenangan dari 3 laga adalah bukti sahih bahwa Indonesia tak hanya datang ke turnamen ini untuk numpang lewat, melainkan sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan. Di sisi lain, Korea Selatan juga memastikan langkah mereka ke babak 8 besar. Dalam laga penutup mereka, Taguk Warriors muda berhasil mengalahkan Yaman dengan skor tipis 1-0 lewat gol sematawayang Kim Eun-seong pada menit ke-29. Hasil ini membuat Korea Selatan mengoleksi 6 poin dari 2 kemenangan dan 1 kekalahan, menempati posisi runner-up grup C. Yaman yang sempat mengalahkan Afghanistan pada pertandingan pembuka harus puas berada di peringkat ketiga dengan 3 poin. Sementara Afghanistan harus angkat koper lebih awal tanpa mengoleksi 1 poin pun. Dengan klasemen akhir ini, Indonesia dan Korea Selatan resmi melaju ke perempat final sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Ini menjadi capaian yang luar biasa, terutama bagi Indonesia yang sukses menyapu bersih semua pertandingan. Selanjutnya, tantangan yang lebih berat sudah menanti. Indonesia akan berhadapan dengan runner-up grup D di babak perempat final. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Jeddah. Lawan yang akan dihadapi Garuda Muda masih menunggu hasil akhir dari grup D, di mana persaingan masih sengit antara Korea Utara, Tajikistan, dan Oman. Sementara itu, Korea Selatan akan menghadapi juara grup D di laga perempat final lainnya. Laga mereka akan digelar sehari setelah Indonesia bertanding, tepatnya Selasa dini hari pukul 00.15 WIB di Prince Abdullah Al Faisal Stadium. Grup D sendiri masih menyisakan 1 laga terakhir yang krusial. Korea Utara saat ini memimpin dengan 4 poin, disusul Tajikistan dan Oman yang sama-sama mengantongi 3 poin. Hasil laga Jumat malam ini akan menentukan siapa yang akan menjadi lawan Indonesia dan Korea Selatan di babak berikutnya. Tak hanya Indonesia dan Korea Selatan yang sudah memastikan tiket perempat final dan Piala Dunia U17 2025. Sejumlah tim besar Asia lainnya juga telah mengamankan tempat. Uzbekistan tampil impresif di grup A. Begitu pula dengan Arab Saudi yang menjadi raja di grup B. Jepang dan Uni Emirat Arab juga lolos sebagai wakil tangguh dari grup mereka masing-masing. Namun dari semua tim yang lolos, Indonesia menjadi sorotan paling mencolok. Mereka datang ke turnamen ini tanpa banyak pemain diaspora, mengandalkan kekuatan lokal, dan bermain dengan semangat juang luar biasa. Nova Arianto berhasil memadukan strategi yang matang dengan motivasi yang tinggi, dan hasilnya terlihat jelas. Indonesia melangkah ke perempat final dengan kepala tegak. Perjalanan belum berakhir. Masih ada pertandingan berat di depan, dan setiap laga ke depan akan semakin menentukan. Namun dengan modal 9 poin sempurna, permainan yang konsisten, dan semangat Garuda yang membara, bukan tidak mungkin Indonesia akan terus melaju hingga partai final. Para pemain seperti Zahabi Goli, Evandra Florasta, Fadli Alberto, hingga Alfredo hingga kini jadi idola baru. Nama-nama ini tak hanya bersinar di level Asia,
tapi siap tampil di panggung dunia. Dan dengan pencapaian ini, Timnas U17 Indonesia telah menuliskan sejarah baru yang akan terus dikenang. Nova Arianto bangga dan bersyukur. Fokus pemain jadi kunci sapu bersih grup C, kontraknya diperpanjang Erick Thohir. Ketegangan di laga terakhir grup C antara Indonesia melawan Afghanistan akhirnya pecah di detik-detik akhir pertandingan. Ketika sebagian besar orang mengira laga akan berakhir imbang tanpa gol, justru Garuda Muda meledak di waktu tambahan dan menyegel kemenangan 2-0. Gol-gol telat dari Fadli Alberto dan Zahabi Goli jadi penegas dominasi Indonesia sepanjang babak grup Piala Asia U17 2025. Namun kemenangan ini bukan sekadar soal hasil. Bagi pelatih Nova Arianto, ada hal yang lebih penting dari sekadar skor. Ya, menurutnya, itulah kunci sukses Garuda Asia mengakhiri fase grup dengan catatan sempurna. 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Tak peduli sudah mengantongi tiket perempat final dan Piala Dunia U17, anak-anak asuhnya tetap bermain habis-habisan sampai menit terakhir. Dan itu membuat Nova tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemain, ujar Nova dalam wawancara usai pertandingan. Kami sudah tahu bahwa Afghanistan akan bermain tanpa tekanan. Mereka tidak punya peluang lolos, jadi mereka pasti lebih bebas. Tapi saya apresiasi bagaimana pemain kita tetap fokus, tidak terpengaruh, dan tetap disiplin hingga menit akhir. Yang menarik, justru saat lawan tampil lepas tanpa beban, Garuda Muda menunjukkan kematangan yang luar biasa. Tak terpancing, tak terburu-buru, dan tetap tenang meski gol belum juga datang. Permainan seperti inilah yang membuat publik mulai percaya bahwa tim ini bukan hanya kuat secara teknis, tapi juga secara mental. Dan itu adalah hasil dari kerja keras dan pembinaan yang konsisten. Gol pertama baru datang pada menit ke-94, lewat tendangan akurat Fadli Alberto yang tak mampu dihalau kiper lawan. Disusul 2 menit kemudian, Zahabi Goli memanfaatkan celah pertahanan Afghanistan yang mulai kehilangan konsentrasi dan menggandakan keunggulan. 2 gol di waktu kritis ini jadi cermin betapa tim ini tidak pernah menyerah hingga peluit panjang berbunyi. Dengan hasil ini, Indonesia keluar sebagai juara grup C, meninggalkan Korea Selatan di posisi kedua. Total 9 poin tanpa cacat adalah prestasi yang bukan hanya membanggakan, tapi juga menjadi modal kuat untuk menghadapi babak perempat final. Namun cerita belum selesai sampai di sana. Di balik kesuksesan Garuda Muda, muncul kabar menarik dari internal tim nasional. Disebut-sebut akan ada pertemuan antara Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI dengan Nova Arianto untuk membahas masa depan sang pelatih. Dengan performa tim yang sangat memuaskan, besar kemungkinan kontrak Nova akan diperpanjang. Ini bukan sekadar formalitas. Nova Arianto memang menjadi arsitek di balik solidnya Timnas U17 tahun ini. Ia bukan hanya memberikan instruksi taktik di lapangan, tapi juga sukses membentuk karakter tim yang ulet, tidak mudah menyerah, dan selalu bermain dengan hati. Hasilnya terlihat jelas. 3 pertandingan, 9 poin, dan 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025 sudah di tangan. Di sisi lain, Erick Thohir sendiri dikenal sebagai sosok yang sangat memperhatikan pembinaan usia muda. Maka, tidak mengherankan jika ia ingin mempertahankan pelatih yang sudah terbukti bisa membawa tim muda Indonesia berbicara banyak di level Asia. Apalagi, dengan kontrak yang akan segera habis, momen ini jadi waktu yang tepat untuk memberikan kepercayaan jangka panjang kepada Nova. Supporter pun tampaknya sepakat. Media sosial ramai dengan pujian terhadap pelatih berusia 44 tahun ini. Banyak yang menyebut Nova sebagai pelatih masa depan Indonesia. Konsistensi, keberanian memainkan pemain lokal, dan pendekatan yang humanis membuatnya dicintai tak hanya oleh pemain, tapi juga oleh publik sepak bola tanah air. Sekarang, tugas berat menanti di perempat final. Siapa lawan Indonesia memang masih menunggu hasil akhir grup D. Namun siapapun itu, mental bertanding dan momentum kemenangan yang dibawa dari fase grup jelas akan menjadi senjata utama Garuda Muda. Jika bisa melangkah ke semifinal, maka artinya sejarah baru kembali ditorehkan. Dan jika nanti Indonesia benar-benar bisa tampil cemerlang di Piala Dunia U17 2025, maka Nova Arianto akan dikenang bukan hanya sebagai pelatih, tapi juga pembangun fondasi generasi emas sepak bola Indonesia. Untuk saat ini, mari kita rayakan kemenangan ini dengan rasa syukur. Tapi jangan terlena, karena petualangan sejati baru akan dimulai. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share,
dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.